hukumi kepada haram. Nah, bagaimana ingin selamat dari praktek riba, dari riba fadl ini? Maka yang diharuskan adalah jual dulu beras cerainya, lalu kemudian dia beli beras ketannya menggunakan uang. Nah, kalau dengan uang maka tidak ada lagi praktek riba di situ. Jadi kalau memang membelinya menggunakan barang yang sama-sama beras, sekalipun yang satu beras ketan, yang satu beras cerai, bila mana ada kelebihan, itu disebut dengan riba, dan ribanya riba fadl. Itu pun berlaku kepada emas perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dzawil ulumi wal hikmah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah riba ya. Salah satu daripada dosa besar yang wajib kita hindari agar senantiasa tidak mendapatkan siksaan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga syarahnya kitab Ianatul Thalibin halaman 19 sampai 20 di juz ketiga kitab Ianatul Thalibin dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa haruma riban, dan diharamkan riba. Wahwa anwa'un, dan riba ini ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama riba fadlin, ada riba fadl. Bi ayyazida ahadul iwadhaini, yaitu riba yang salah satu dari dua alat tukernya ada kelebihan. Salah satu daripada barang yang mau dijual belinya atau ditukarnya ada kelebihan, seperti Ki Jahit mempunyai beras cerai 5 liter, kemudian Ki Bakar mempunyai beras ketan 3 liter. Kemudian Ki Jahit mau menukar beras tersebut dengan beras ketannya Ki Bakar. Kata Ki Jahit, ana mau bikin uli, ana butuh beras ketan. Tuh ana punya beras cerai 5 liter, ana tuker dengan beras ketan ente yang 3 liter. Lalu kemudian diadakan transaksi, maka itu disebut riba. Ribanya riba fadl, dan itu haram hukumnya. Nah, bagaimana ingin selamat dari praktek riba, dari riba fadl ini? Maka yang diharuskan adalah jual dulu beras cerainya, lalu kemudian dia beli beras ketannya menggunakan uang. Nah, kalau dengan uang maka tidak ada lagi praktek riba di situ. Jadi kalau memang membelinya menggunakan barang yang sama-sama beras, sekalipun yang satu beras ketan, yang satu beras cerai, bila mana ada kelebihan, itu disebut dengan riba, dan ribanya riba fadl. Itu pun berlaku kepada emas perak. Yang kedua ada yang namanya ribal kordi, yaitu bi ayyushtarata fihi ma fihi nafundil mukrin, yaitu riba yang menjanjikan adanya kemanfaatan bagi orang yang menghutangi. Contoh, Ki Jahit menghutangi Ki Bakar 1 juta dengan perjanjian bahwasanya nanti Ki Bakar harus mengembalikan lebih dari 1 juta, contoh 1.200.000. Nah, inilah yang mayoritas orang ketahui riba itu seperti ini, atau praktek rentenir ya kalau kita pahami itu ya, rentenir ataupun lintah darat bahasanya seperti itu. Jadi menghutangi 1 juta tapi ingin dikembalikan 1.200.000, dan itu dijadikan perjanjian. Maka ini termasuk kepada riba yang diharamkan. Beda masalah kalau memang tidak diadakan perjanjian pada saat akad. Contoh, Ki Jahit menghutangi 1 juta, lalu kemudian Ki Bakar pada saat memulangkan ada lebih 200.000, 1.200.000. Tapi 200.000 itu tidak dijanjikan Ki Jahit pada saat akad. Artinya ucapan terima kasih saja dari Ki Bakar kepada Ki Jahit. Maka ini mah pendapat yang paling kuat, tidak termasuk kepada riba, dan itu diperbolehkan. Dan kemudian yang ketiga wariba yaddin, ada yang namanya riba yad, bi ayyufariqu ahaduhuma majlisal aqdi qabla taqabudi. Riba yad ini adalah Ki Jahit dan Ki Bakar yang melakukan transaksi ini itu berpisah dari tempat transaksi, atau dalam bahasa kitabnya majelis akad, sebelum menerima tetukerannya. Contoh, Ki Jahit menjual motor, dibeli oleh Ki Bakar dengan harga 10 juta. Tapi motornya tidak ada, masih di rumah Ki Jahit. Uangnya pun tidak ada, masih di rumah Ki Bakar. Keduanya melakukan transaksi tanpa adanya motor dan adanya uang.
itu disebut dengan riba yan. Atau salah satunya tidak ada, Ki Jayat membawa motor ke tempat transaksi, motor diserahkan ke Ki Bakar tidak membawa uang yang sudah disepakati pada saat akad tadi, itu pun termasuk kepada riba yan. Atau sebaliknya, Ki Bakar membawa uang 10 juta, lalu Ki Jayatnya tidak bawa motor, lalu transaksi dilakukan tanpa ada motor yang diterima oleh Ki Bakar pada saat transaksi tersebut, itu pun termasuk kepada riba yan. Jadi itu pun riba. Dan kadang-kadang karena ketidaktahuan kita, tanpa disadari kita melakukan praktek itu. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari riba dan juga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah lainnya. Lalu kemudian yang keempat, wa riba nasain, ada yang namanya riba nasa. Nah, riba nasa ini bi ayyushtaroto ajalun bi ahadil iwadhaini, menjanjikan tempo di salah satu barang yang ditukernya, di salah satu dua alat tukernya ini, baik itu barangnya atau uangnya. Contoh, kata Ki Jayat, ana jual ini motor kepada ente, cuman motornya minggu depan. Ki Jayat menjual motor tapi motornya minggu depan diserahkannya, tapi transaksinya pada saat itu. Ki Bakar membawa uangnya diterima oleh Ki Jayat, ini termasuk kepada riba nasa. Atau sebaliknya, Ki Bakar ngomong, saya beli motor bapak, motor abang dengan harga 10 juta, cuman uangnya besok sore contohnya, atau cuman uangnya nanti sore, walaupun hanya sebentar masanya, itu pun termasuk kepada riba. Jadi kalau memang jual beli, dua-duanya harus ada, uangnya harus ada, barangnya harus ada. Kalau memang mau melakukan akad hutang piutang, biar jelas akadnya. Jadi sebenarnya ini bisa dihindari kalau memang menggunakan akadnya akad hutang. Bang Jayat, saya mau beli motor abang, cuman saya hutang ya. Itu dengan cara hutang bisa dilakukan hal seperti itu. Tapi kalau memang akadnya jual beli, konsepnya jual beli, maka uangnya harus ada, motornya harus ada pada saat itu. Bila mana ada salah satu yang tidak ada, dijanjikan dengan ditempokan walaupun hanya sebentar, itu termasuk kepada riba dan namanya adalah riba nasa. Nah, inilah penjelasan daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari, yaitu di dalam kitab Fathul Mu'in, yang mudah-mudahan dapat kita pahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari melakukan praktek riba, karena memang termasuk kepada dosa besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.